Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Risda Channel. Sore ini kita bersama Bang Ajul. Beliau salah satu penggerak sekaligus ketua pertama kali Risda. Ya, gimana Bang Ajul? Sehat Bang Ajul? Alhamdulillah. Nah, kita di sini mau bincang-bincang sedikit nih Bang Ajul nih mengenai sejarah Risda. Bang Ajul kan pertama kali ketua Risda. Ya. Nah, gimana sih ngerasain gitu jadi ketua pertama? Seperti apa sih Risda itu pertama kali gitu Bang Ajul? Oh, Iya. Jadi gini, Risda itu pertama kali kita bentuk karena banyak kebutuhan, banyak permintaan dari para jamaah, terutama jamaah Masjid Jami Nurul Huda. Ya, karena melihat faktor dari lingkungan, mereka dari para jamaah ini ingin para di sekitar masjid ini remaja ya, terutama pemuda-pemudanya tumbuh berkembang ya dengan nuansa Islami. Kan sayang ya, dekat masjid tapi jiwanya nggak ke masjid. Nah, gimana nanti ke depannya? Iya, betul. Gitu. Dengan beberapa arahan dari ya sesepuh dari senior, maka kebentuklah sebuah organisasi yang kita sebut saat ini adalah Risda. Gitu. Sebelumnya kita hanya pemuda atau remaja masjid. Ya, masih mengcover beberapa kegiatan masjid. Gitu. Ya, kalau dibilang gimana rasanya jadi ketua waktu itu sulit. Ya, berhubung dengan minat yang masih kurang, kita harus motivasi lagi remaja-remaja. Apa sih keinginannya supaya bisa lebih dekat, ya kan? Apa sih kekurangan mereka supaya lebih kita bisa tutupin, bisa kita kembangin. Utamanya untuk pertama kali itu hanyalah mendekatkan remaja ke masjid. Gitu. Nah, Risda itu dimulai cukup lama, sudah hampir dari 2015. Jadi sudah 5 tahun. Jadi untuk kira-kira, nah dari Bang Ajul sendiri nih, kan ketua pertama itu cukup mengalami masa-masa yang sulit lah. Dibilangnya kalau sekarang itu dakwah. Nah, mungkin itu sedikit kisah nih dari Bang Ajul sendiri sebagai ketua pertama. Ya, saya juga cukup mengapresiasi lah. Nah, karena kegigihan dari Bang Ajul ini, nah sekarang ini bisa adanya remaja Masjid Jami Nurul Huda yang dibilang Risda. Nah, mungkin untuk pertanyaan kedua nih ya, saya ingin menanyakan tentang logo Risda. Karena logo Risda itu kan memang sudah terbentuk dari awal, dari yang awalnya Bang Ajul dari ketua sampai sekarang itu logonya masih pakai. Nah, itu kan ada banyak beberapa gambaran. Nah, mungkin dari Bang Ajul sendiri nih, pencetus logo dan kawan-kawan yang lain gitu bisa menerangkan soal logo tersebut gitu. Ya. Untuk logo sendiri, sebenarnya logo itu adalah kesepakatan bersama. Pada saat itu kita mulai musyawarah. Setelah terjadinya nama Risda, ya, Risda itu sebenarnya nama Risda adalah nama yang diberikan oleh guru ngaji kita juga. Gitu. Iya. Guru ngaji diberikan nama Risda Remaja Islam Masjid Jami Nurul Huda. Dengan terbentuknya sebuah nama, maka perlu identik ya kan, sebuah logo. Logo itu untuk menggambarkan karakter ya dan siapa sih sebenarnya si Risda itu. Nah, logo itu dibuat bersama-sama dengan dan disepakati adalah seperti ada dalam logo Risda itu ada bintang 5. Ada sebutnya segi 5. Nah, segi 5 itu adalah menggambarkan dengan tentang rukun Islam. Kan rukun Islam kita ada 5. Makanya kita perlu gitu sebagai orang Islam, maka yang wajib yang pertama adalah rukun Islam dulu. Yang kedua rukun iman. Rukun iman adalah segi 6. Maka kombinasi antara segi 5 dan segi 6, nah, menghasilkan kekuatan akidah dan karakter muslim. Gitu. Risda juga dengan nama Remaja Masjid Jami Nurul Huda, huruf yang banyak dan hampir menyeluruh, itu memberikan simbol kalau kita itu berbagai macam. Karena Risda ini bukan hanya orang Ketapang. Iya kan? Betul. Orang itu kita bebas dari yang Jawa, dari yang Sunda, dari yang Betawi, semua kumpul menyatu. Walaupun kita tidak akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Logo bintang itu logo bulan itu adalah logo
di mana perhitungan umat Islam, ya kan? Oh iya iya. benar. Ya kan, dari bulan itu banyak perhitungannya. Semua orang Islam menggunakan bulan. Terus warna hijau adalah warna yang identik dengan religius. Oh. Warna yang lebih Islami, lebih natural, lebih ke alam gitu. Dan lambang setengah lingkaran atau kubah masjid karena kita bergeraknya mulai dari masjid. Oh Iya. Di tengah-tengahnya ada karakter bismillah dengan huruf modern yang menandakan kita akan lebih maju, berusaha lebih bangkit, lebih ke depan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan nama Allah. Ya, tulisan risdanya dengan sederhana karena saya ingin menggambarkan kita walaupun sederhana, kita bisa maju dengan kekuatan Islam. Gitu. Bermakna ya. Luar biasa. Iya, Subhanallah. jadi kita pengambilan logo ini juga emang maknanya sungguh luar biasa gitu, Iya. nggak terlepas dari Islam itu sendiri gitu kan, dan menandakan bahwa kita ini emang benar-benar remaja dari Risda itu karena ya Risda itu adalah gerakan muslim, gerakan orang Islam gitu kan. Dimulai dari masjid. Nah, untuk visi dan misi Risda nih pertama kali seperti apa sih gitu? Visinya adalah, visi pertama Risda adalah menjadi sebuah organisasi yang amanah, yang berkarakter di masjid sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu visinya. Iya. Gimana banyak karena peradaban masjid itu harus dikembangkan. Makanya dimulai dari masjid, maka bentuklah remaja Islam, Masjid Jami'ul Huda. Nah, untuk visinya banyak. Visinya kita akan menjadikan sebuah organisasi remaja dari masjid ya, untuk menjadi percontohan remaja-remaja lain. Misinya kita membangun pengajian untuk memperbaiki, memperbarui akidah, memperbarui akhlak dan mengembangkan ilmu Islam. Misinya. Terus misinya juga untuk menjadi remaja masjid yang mandiri. Gitu, yang bisa memberikan contoh bagi bukan cuma diri sendiri, tapi buat keluarga. Nah, dan buat orang sekeliling kita. Nah, hasil dari Risda, orang-orang Risda akan lebih terampil dan lebih mempunyai jiwa kepemimpinan. Gitu. Nah, untuk produk Risda nih ya kan, apa sih produk Risda yang sudah bermanfaat gitu di masyarakat sekitar Masjid Jami'ul Huda gitu? Oh, alhamdulillah ya, sampai saat ini Risda itu sudah terkenal produknya. Sudah diterima sama masyarakat. Mulai dari dari pengajian, dari hadroh, ya kan, dari pembacaan rawi. Malah kita udah sempat ke mana-mana ya, dapat undangan ya. Gitu. Iya, gitu. Sebenarnya masih banyak yang perlu dikembangkan lagi untuk Risda, untuk remaja masjid. Tinggal komitmen dan semangatnya. Karena semangat muda itu kan luar biasa. Nah, itu dia yang harus kita jaga untuk agar terus api semangatnya terus membara, terus jadi gitu. Mungkin selanjutnya nih Bang Ajul ya. Iya. Buat bahasanya mah buat dukungan nih buat Risda. Kira-kira kan dari Bang Ajul nih yang ketua pertama sampai sekarang sudah ada yang ketua ketiga. Nah, kira-kira dukungan dari Abang pribadi nih buat kawan-kawan Risda yang sekarang sedang bergerak bersama-sama buat dakwah dalam kepemudaan, dalam organisasi masjid. Nah, kira-kira apa yang pengen Abang kasih dukungan ini dalam bentuk apa gitu? Di zaman ini, zaman era digital, zaman modernisasi, maka perlu adanya pengembangan dan kita harus siap untuk masuk ke dalam era digital. Maka saya sih lebih ngedukung gimana kita supaya Risda ini bisa aktif, ya kan, bisa aktif dan istiqomah gitu dalam ikut dalam memajukan perkembangan dunia era digital. Contohnya ya, dengan pembuatan ini kita membuat channel YouTube sekalian untuk dakwah, sharing ya, dan menambah ilmu gitu. Terus dukungan lainnya terutama selain itu di doa, ya kan, dan ya silaturahmi sebenarnya. Iya. Misalnya ada masukan, ada yang butuh pertanyaan atau butuh masukan, saya siap bantu. Gitu. Berarti nggak cuma dalam segi silaturahmi, betul. Yang tapi ada tapi ada actionnya. Ada action. Betul. Iya.
Nah, itu dia yang sudah kita dapat, beberapa pertanyaan yang sudah kita buat dan sudah dijawab oleh Bang Ajul. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih Bang Ajul. Ya, mungkin sebelumnya minum dulu kali ya. Takutnya semua dulu deh tadi gitu. Iya, dicicipin dulu Bang Ajul dulu ya. Diminum Kalau apa makan yang ntar sudah dalam disediakan. Nah, kita buat pertanyaan selanjutnya nih ya, buat Bang Ajul pribadi sebagai ketua pertama nih. Terus juga nama Risda nih. Mungkin pertanyaan terakhir nih, dari awal Bang Ajul jabat jadi ketua pertama dan sekarang sudah ada regenerasi nih Bang ya. Nah, sudah ada regenerasinya. Nah, mungkin pesan dan kesan dari Abang nih untuk regenerasi yang akan datang nih, yang sekarang ini, yang kawan-kawan sedang jalankan gitu. Kira-kira apa tuh Bang? Untuk pesan dan kesan lebih fokus adalah teruslah berkarya dalam Islam gitu. Selalu kita sebagai umat Islam harus membawa karakter di setiap lini kehidupan. Ya. Terus pesan saya untuk Risda, jangan berhenti, terus jalan, dan ingat Risda itu ada awalnya. Gitu. Maka kita akan terus jalan terus, jangan sampai ada akhirnya. Gitu. Selalu bertanya pada senior, selalu bertanya pada sesepuh, selalu bertanya pada yang sudah berpengalaman walaupun dia lebih muda. Gitu. Jangan, kita nggak boleh karena kita remaja, karena kita pemuda, ya kita terlalu mementingkan ego. Gitu. Untuk urusan agama, untuk urusan Islam, untuk urusan dakwah, ya kita harus wastabiqul khairat. Itu selalu berlomba dalam kebaikan. Gitu. Ya, terima kasih banyak nih buat Bang Ajul yang udah nyempatin waktunya buat bincang-bincang nih tentang Risda. Alhamdulillah Ya, terima kasih banyak Bang Ajul yang udah nyempatin waktunya ya kan buat bincang-bincang kita tentang Risda. Ya, sekian dari Risda Channel, dan jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.